Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Memaafkan adalah jalan sunyi menuju kedamaian hati. Di sebuah senja yang tenang, seorang lelaki datang kepada seorang guru dengan langkah berat. Wajahnya kusut, matanya menyimpan luka yang belum sembuh. Lelaki itu berkata kepada gurunya, "Guru, aku tidak bisa maafkan dia." Kata-katanya menusuk, perbuatannya melukai. Setiap aku ingat, dadaku terasa sesak sekali. Sang guru menatapnya dalam. Lalu memberikan sebuah kantong kecil. "Wahai muridku, bawalah ini. Setiap kali kau mengingat kesalahannya, masukkan satu batu ke dalamnya." Lalu lelaki itu bergegas pergi. Hari pertama, satu batu. Hari kedua, 5 batu. Hari ketiga, semakin banyak batu. Hingga suatu hari, lelaki itu datang kembali dengan tubuh letih dan pundak yang nyaris roboh. Dia kembali mendatangi gurunya dan berkata, "Guru, aku tidak sanggup lagi. Kantong ini terlalu berat." Sang guru tersenyum lembut, lalu berkata, "Itulah hatimu. Yang kau isi bukan dengan luka, tapi dengan dendam yang kau pelihara. Bukan dia yang menyiksamu, tapi beban yang tidak kau lepaskan." Lelaki itu diam, dan untuk pertama kalinya terlihat air matanya jatuh, bukan karena marah, tapi karena sadar. Allah berfirman di dalam Quran surah An-Nur ayat 22, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal ya'fu wal yasfahu. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Wallahu ghafurur rahim." Dan hendaklah mereka maafkan dan berlapang dada. Tidakkah kalian ingin Allah mengampuni kalian? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini bukan sekedar perintah. Ayat ini adalah panggilan yang sangat halus, panggilan yang sangat dalam. Seakan Allah bertanya langsung ke dalam hati kita, "Bukankah engkau juga penuh dosa? Bukankah engkau setiap hari berharap aku mengampunimu?" Maka dari itu, kita bisa mengambil makna memaafkan yang sesungguhnya, yakni memaafkan bukan berarti kita lemah, bukan pula berarti kita kalah.
Memaafkan adalah keberanian tertinggi, keberanian untuk melepaskan beban, keberanian untuk menenangkan hati, keberanian untuk percaya bahwa keadilan Allah itu pasti. Karena sejatinya ketika kita tidak memaafkan, kita sedang mengikat diri kita sendiri pada luka masa lalu. Dalam kedalaman ilmu hikmah, di dalam diri kita ada 3 suara. Yang pertama adalah nafsun. Nafas inilah yang berbisik, seakan berbunyi begini: balas, jangan kasih kendor, jangan kalah. Yang kedua adalah suara hati, atau kita kenal dengan kolbun. Hati yang merintih, dan bunyi rintihannya adalah: aku lelah, aku sakit. Kemudian juga ada suara ruh yang memanggil lembut: maafkan. Dengan memaafkan agar engkau tenang, maafkanlah dia. Ketika kita memilih memaafkan, bukan berarti kita mengalah pada manusia, tetapi kita sedang menang di hadapan Allah. Hal ini kita bisa ambil teladan agung dari baginda Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW pernah disakiti, beliau juga pernah dihina, bahkan dilempari batu hingga berdarah. Namun yang keluar dari lisan beliau bukan kemarahan, melainkan doa. Beliau berdoa, ya Allah, berilah mereka petunjuk, karena mereka tidak mengetahui. Inilah puncak kekuatan jiwa, memaafkan saat kita mampu membalas. Saudaraku, berapa lama lagi kita ingin memikul kantong batu itu? Berapa banyak kebahagiaan yang hilang hanya karena kita enggan memaafkan? Dan jika hari ini Allah memanggil kita, apakah kita siap datang dengan hati yang masih penuh sesak? Sesak dengan luka batin, sesak dengan kemarahan, sesak dengan dendam. Mungkin hari ini kita belum mampu memaafkan sepenuhnya. Tidak apa-apa. Mulailah dengan doa yang jujur. Bersihkan diri, syukur mau berwudu, kemudian syukur kalau diawali dengan melakukan sholat 2 rakaat. Sholat tersebut bisa dengan sholat sunnah mutlak, ataupun sholat hajat, ataupun sholat taubat dan seterusnya. Atau minimal duduk dalam keadaan bersih di tempat yang bersih. Cobalah berdoa pada Allah. Ya Allah, aku belum mampu melupakan lukanya.
tetapi aku ingin belajar memaafkan. Maka lapangkanlah hatiku, sebagaimana Engkau maha luas ampunanmu. Saudaraku, pada akhirnya kita bisa simpulkan bahwa yang paling tenang bukanlah yang paling benar dalam pertengkaran, tetapi yang paling lapang dalam memaafkan. Semoga kita menjadi pribadi yang pemaaf, sehingga kita semakin bahagia.